Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan kami akan kembali. Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Chris Aprilioni selaku Branch Manager YB Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak Chris, selamat sore. Apa kabar Pak di jelang libur akhir pekan? Ya, sore Mas David, baik. Terima kasih Pak Chris sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Chris, bagaimana analisis Anda pola pergerakan indeks harga saham gabungan dalam sepekan terakhir di perdagangan 7 Juli masih diperdagangkan di cenderung di zona merah 6.800-an. Hari kemarin dan hari ini sudah konsisten tampaknya di atas level 7.000. Ya, kalau kita lihat IHSG kembali bagus ya, menguat di atas 7.000. Kemarin prediksinya memang ketika ada koreksinya tidak terlalu signifikan akan mengerek kembali IHSG turun ke bawah ya. Karena kalau kita lihat eskalasi global juga sudah mulai mereda, lalu Amerika juga sudah kita lihat bursanya juga sudah mulai cukup bagus gitu. Rupiah kita juga mulai bertahan di area 16.200, 16.300 gitu, dan bahkan hari ini kembali menguat lagi gitu. Jadi seharusnya memang tidak ada terlalu masalah dengan efek dari dalam negeri maupun luar negeri, sehingga ya balik lagi emiten-emiten kita dengan pair yang hanya sekitar 12-13 kali IHSG termasuk salah satu bursa yang termurah ya di Asia saat ini. Apakah kondisi tersebut juga menyebabkan Pak jelang libur akhir pekan hari ini indeks harga saham gabungan tampaknya tidak ada profit taking begitu? Memang penguatannya lebih ke arah terbatas tapi tidak terlalu signifikan dan masih bergerak di level 7.040-an. Ya, memang kalau kita melihat hari ini sebenarnya tidak terlalu signifikan kenaikannya, lebih kepada pagi tadi sempat naik kencang, lalu setelah itu cukup stagnan bahkan sampai ke closing hari ini gitu ya. Dan memang seperti saya katakan tadi, IHSG sudah berada pada area yang sudah cukup murah ya, sehingga yang mau di take profit pun mungkin bingung ya apa yang mau di take profit gitu, karena emiten-emitennya sendiri memang sudah tidak pada momentum untuk di sell, karena seharusnya buy atau hold pilihannya. Baik, untuk minggu depan arahnya akan kemana Pak? Oke, dengan penutupan hari ini ada gap ya, tadi pagi IHSG ada gap secara teknikal, mungkin ada koreksi sedikit, tetapi ini bukan berarti akan mengubah arah IHSG kembali turun gitu. Even ketika ada koreksi dia hanya menutup area gap di 7.012-nya, setelah itu harusnya masih dapat kembali menguat ya. Baik, dari sisi penguatan dari atau topangan dari beberapa saham perbankan big cap hari ini tampaknya masih melaju Pak. Meskipun dari sisi ruang lingkup perbankan big cap terjadi rotasi juga ini. Hari ini ada BMRI yang paling naik signifikan. Analisis Anda untuk BMRI di tengah penguatan yang terjadi dan sudah kembali bergerak di atas level 4.900-an. Ya, BMRI salah satu bank yang murah ya, dengan harga sekarang kita bisa mendapatkan dividen estimasi sekitar 8-9% nanti di tahun depan gitu. Jadi jika Bank Mandiri koreksi, seharusnya memang itu hanya secara jangka pendek, itu pun mungkin akan koreksi akibat dari sentimen dari eksternal bukan dari internalnya sendiri, sehingga itu menjadi suatu kesempatan untuk ya kembali average down atau kembali membeli Bank Mandiri dengan harga saat ini gitu ya, karena kembali lagi saham-sahamnya masih berada pada area yang cukup murah dan masih layak untuk dibeli. Baik, rekomendasinya seperti apa Pak dengan penutupan hari ini di 4960 untuk minggu depan? Oke, Bank Mandiri untuk minggu depan dengan rupiah yang masih menguat di area 16.200 seharusnya masih dapat kembali menguat ya, mungkin bisa menembus area 5.100, 5.200 untuk minggu depan. Baik, dari BMRI kita bergeser ke perbankan big cap lain, ada BBCA Pak. Hari ini dorongan dari BBCA juga minim ketika dari saham-saham perbankan Himbara melaju cukup kencang begitu. Hari ini di 8625 menguat di 0,29 dan kebetulan sudah ada Bapak Victor dari Malang menanyakan saham BBCA. Pertanyaannya adalah ambil posisi di 8.600. Hari ini 8625 tipis profit. Prospeknya bagaimana? Masih bisa di hold? Resisten selanjutnya di berapa? Ya, memang kalau kita lihat BCA tidak menguat cukup signifikan seperti Bank Mandiri. Kenapa? Karena kemarin ketika koreksi-koreksi, BCA tidak koreksi terlalu dalam. Bank Mandiri itu sempat koreksi bahkan sampai 4% ya kemarin waktu sekitar 1-2 minggu lalu gitu. Tetapi BCA hanya koreksi mungkin hanya 1% gitu. Jadi sekarang kelihatannya BCA naiknya tidak terlalu signifikan ya karena koreksinya tidak terlalu dalam gitu. Tetapi
apakah masih cukup menarik? Ya, sama analisanya perbankan dengan rupiah yang kembali menguat, seharusnya minggu depan masih dapat kembali naik ya, dengan ya BCA kita tahu emiten yang terbaik mungkin di bursa gitu. Jadi area 8.600 menurutku juga area yang sudah cukup murah untuk dibeli, jadi sebaiknya di hold terlebih dahulu. Resisten selanjutnya di berapa Pak? Ada peluang ke 88, 89 atau 9.000 mungkin? Resistensinya di 9.100. Oke, 9.100. Nah, menanggapi dari pola pergerakan saham-saham perbankan big cap ini, sebentar lagi juga kita akan disuguhkan rilis kinerja mereka kuartal kedua atau semester pertama di 2025. Bagaimana Anda melihat dari sisi prospek? Apakah perlambatan masih terus berlanjut? Memang masih melambat, tapi sudah ada perbaikan jika dibandingkan dengan kuartal pertama di 2025. Ya, kalau kita lihat secara kinerja harusnya Q2 masih dapat kembali bertumbuh, tetapi memang bertumbuh tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang bisa kembali 2 digit. Mungkin BCA masih dapat 2 digit, tetapi bank-bank lain mungkin masuk ke single digit. Tapi sebenarnya ya masih akan bertumbuh untuk perbankan gitu. Jadi dengan penurunan atau perlambatan kinerjanya, tetapi ini tidak sebanding dengan penurunannya terlalu dalam sekali, sehingga kita lihat ini menjadi salah satu arbitrage yang bisa dimanfaatkan ya, karena sebenarnya turunnya tidak sejelek itu kinerja dari suatu perusahaannya. Baik, dari perbankan big cap kita beralih ke saham-saham grup Prayogo Pangestu. Pak Kris, selain dari dorongan saham-saham perbankan big cap, saham-saham grup Prayogo Pangestu juga ikut menopang penguatan indeks harga saham gabungan dalam sepekan terakhir. Kemudian euforia IPO dari anak usaha TPIA juga cukup menyita perhatian. Hari ini kembali melanjutkan auto reject atas. Nah, kita akan coba ulas dari sisi TPIA-nya Pak. Dari ketika saham-saham Prayogo Pangestu lainnya lebih cenderung menguat di sepanjang pekan ini, TPIA lebih cenderung tertekan. Hari ini juga berbalik arah kembali, melemah di 1,01%. Dan kebetulan juga ada penanya dari Medan, Sumatera Utara, tapi tidak menyebutkan nama. TPIA apakah sudah direkomendasikan untuk masuk di tengah pelemahan yang terjadi? Oke, TPIA sebenarnya kalau secara valuasi perusahaannya menurutku sudah tidak terlalu menarik ya, karena TPIA sendiri secara market capitalnya saat ini sudah di area 847 triliun. Sebenarnya yang mirip dengan TPIA, grupnya Prayogo juga itu ada Brand. Dan Brand ini pergerakannya mirip-mirip dengan TPIA belakangan ini, di mana grup-grup Prayogo yang lain seperti Cuan, BRPT, PTRO, mereka naiknya signifikan. Tetapi dua emiten ini tidak terlalu naik signifikan. Kenapa? Karena tadi valuasinya sudah overvalue, harga sudah terlalu mahal, sehingga memang kemarin kenapa ada berekspektasi kalau TPIA Brand mungkin dapat kembali naik, karena tadi ada faktor IPO dari CDIA-nya, karena salah satu grupnya Pak Prayogo juga gitu. Jadi lebih kepada spekulasi orang-orang terhadap IPO-nya CDIA sebenarnya. Tetapi kalau secara valuasi TPIA dan Brand menurutku sudah terlalu overvalue, sehingga tidak menarik untuk diperdagangkan. Tetapi ya kalau hanya short term silahkan. Support dan resisten kalau hanya untuk short term saja? Oke, TPIA supportnya terdekat itu di area 9.300. Ya, support 9.300 dengan resisten saat ini di 10.200. Baik, analisis untuk TPIA yang hari ini menjadi pemberat berbalik arah setelah intraday hari ini sempat menembus di atas 10.000 pemirsa, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Kris, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.